Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhi'a 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lam yab'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pertama sekali kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan sempat dan kekuatan serta semangat pada yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam ke-9 kita masih diberikan waktu untuk berkumpul di masjid ini guna melaksanakan salah satu amalia untuk melengkapi ibadah sholat kita, yaitu ibadah sholat sunat tarawih secara berjamaah. Dan waktu begitu cepat, ya rasanya baru kemarin saya membuka kegiatan tarawih malam minggu yang lalu, sekarang sudah malam minggu lagi, dengan berarti 21 hari lagi kita lebaran. Dan mudah-mudahan tetap semangat. Pada malam ini saya ingin menceritakan atau mengungkapkan sebuah materi berkaitan dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi yang saya bacakan, yang berbunyi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi surat Al-Mu'minun itu seperti katakan, artinya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Dan salah satu tanda keberuntungan orang beriman adalah yang sholatnya khusyuk. Tapi yang kita tidak khusyuk. Lalu bagaimana kalau orang yang tidak khusyuk sholatnya? Ya seperti saya sering tidak khusyuk bahkan, karena khusyuk itu ternyata susah. Sehingga mungkin secara umumnya kalau sholat tidak khusyuk atau tidak khusyuk, ya Anda belum beruntung gitu. Tetapi bahwa yang kita alami sholat tidak khusyuk, kalau khusyuk saya belum bisa menjelaskan karena saya belum pernah mengalami seperti apa. Ya, dan banyak ulama mengatakan bahwa sholat khusyuk itu sholat yang disertai dengan rasa takut kepada Allah dan tenang. Jadi sholatnya tenang, tidak berubah-berubah gitu. Apalagi tarawih itu ada sholat tarawih tercepat di dunia, hanya 7 menit 21 rakaat, 23 rakaat. Allahu Akbar, sudah dolin, Allahu Akbar. Itu jauh dari khusyuk. Tapi nggak tahu, mungkin yang melakukan seperti itu khusyuk. Atau saya emang khusyuk gitu. Seperti bahkan akhirnya capek gitu. Bayangkan, apalagi kalau sudah lansianya itu Pak Afrizal. 23 rakaat dengan sholat seperti itu, ya 60 lah gitu. Nah ternyata ketidakkhusyukan itu memang zaman Nabi juga sudah banyak yang tidak khusyuk. Nah sebuah hari saya perhatikan, ini diceritakan oleh sahabat Nabi sendiri, itu Muawiyah bin Hakam As-Sulaimi. Jadi ceritanya begini, ada cerita zaman Nabi Muhammad SAW yang jika diamati sekilas itu menarik untuk disimak. Seorang sahabat yang sedang sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW dan sahabat yang lain tiba-tiba mengucapkan doa yarhamukallah saat ia mendengar orang yang bersih. Jadi sedang sholat aja tiba-tiba yarhamukallah.
Nah, yang bilang yang kalau itu ya sahabat Nabi itu namanya Muawiyah bin Hakam. Nah, dia mengatakan ketika ia sedang sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang bersin. Lalu aku mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Karena ucapan itu seluruh jamaah pun menunjuk pandangannya kepadaku. Jadi melototan gitu. Kesuapnya melototan gitu. Udah ada yang bersin, ada yang contoh yang lain melototan. Ya khususnya di mana? Enggak khusus itu kan. Kata Muawiyah ya dalam hadis riwayat Muslim ya. Karena di melototan itu ya, maka dia berkata, "Duh, mengapa kalian kok pada melihat aku gitu ya?" Itu menjadi sedama, nah kan malah ke saya gitu kan ya. Itu namanya. Nah, para jamaah pada saat itu bahkan menepuk pahanya ketika suatu untuk menyampaikan suatu kode ya. Muncul cici mana yang baik ya. Diam. Hingga kemudian barulah Muawiyah itu menyadari. Nah, kemudian dia diam. Usai sholat, Muawiyah sangat khawatir. Wah, saya bakal dicarikan ke Nabi ya gitu. Tapi ternyata tidak. Sehingga dia berkata, demi Allah, aku belum pernah bertemu dengan seorang guru yang sepandai beliau mengajar. Dan demi Allah, beliau tidak mengasariku, tidak memukulku ataupun memaki aku. Ujar Muawiyah dalam satu riwayat tersebut. Lalu Nabi Muhammad bersabda, sungguh tidak pantas bercakap-cakap dalam sholat. Karena sholat itu adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi pada saat itu ya, ketika Nabi berkata itu, maka tidak ada lagi orang yang berkata-kata. Karena Nabi ketika sedang sholat itu adalah sedang bercakap-cakap, karena sholat itu adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada kesibukan yang sungguh-sungguh, ya kesibukan yang sungguh itu saya khusyuk dalam sholat. Ya sibuk gerakan sholat. Nah, dari riwayat lain dari Zaid bin Arqam, dia berkata dulu, ya ini, jadi dulu sebelum ayat Nabi bersabda itu, dahulu kami bercakap-cakap dalam sholat. Coba bayangkan apa? Sholat itu sambil ngobrol ya. Ini sholat. Ya. Seorang laki-laki bercakap dengan teman di sampingnya hingga turun ayat, sholatlah kamu karena Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi sholatlah, berikanlah sholat dengan khusyuk. Maka setelah itu tidak ada yang bercakap-cakap lagi. Nah, kalau zaman Nabi saja, nabinya ada, ya, itu nabinya ada. Ini masih banyak yang tidak khusyuk. Apalagi kita yang nabinya sudah tidak ada, dan jaraknya jauh dari 1400-an tahun yang lalu dengan Nabi. Lalu bagaimana? Apakah kita merasa percuma saat ini? Dan sholat yang tidak khusyuk tidak diterima. Ya. Bahkan dalam surat Al-Ma'un dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Jadi celakalah orang yang sholat aja celaka. Yang sholat yang salah seperti apa? Yaitu yang ketika sholat itu lalai. Jadi kalau Allahu Akbar itu yang masuk Allahu Akbar. Kita mah Allahu Akbar. Ingat ini, ingat itu, sablonan can beres, sablonan kaos can beres, jajang can motong can. Apalagi beda kalau mancing pasti khusus nungguan nyanggut ya. Sablonan itu ingat naon nyanggut ya. Begitu cek, tapi kalau sholat itu enggak. Maaf yang bukan mancing itu mah mencontohkan kekhusyuan. Gitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi itu secara umum sholat itu yang khusus itu fokus gitu ya. Nah,
Kalau yang sholat aja celaka, ya itu orang yang dalam sholatnya lalai, mikirnya kemana-mana, masih mikirin dunia, itu celaka. Kok mana sholat? Artinya meskipun kata Nabi, meskipun kamu ketika sholat diganggu oleh setan, pikiran kemana-mana, pikiran dunia masuk di situ, tetap sholat. Karena setan sesungguhnya itu merasa senang ketika orang meninggalkan sholat karena merasa tidak khusyuk. Nah, maka meskipun demikian, kalau tidak susah khusyuk, kita tetap diperintahkan untuk sholat. Karena sholat itu meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosanya besar, lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Karena dikatakan seperti ini, kalaulah iblis itu dikeluarkan dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, makhluk sama ya ciptaan Tuhan itu, maka itu musibah bagi iblis. Nah, kita kalau tidak sholat, musibahnya lebih besar daripada iblis, karena kita diperintahkan menyembah, bersujud kepada yang menciptakan iblis dan kita. Jadi kita kalau iblis disuruh bersujud kepada Adam, kita malah bersujud kepada Allah. Masih tidak mau, bagaimana kalau tidak mau yang menciptakan kita, tapi kita tidak mau menyembahnya? Bangun tidur, berusaha, bekerja mencari rezeki dengan segenap kekuatan dan kemampuan mencari rezeki, mencari dunia. Tapi ke pemberi rezeki dan pemilik dunia tidak kenal, tidak mau menyembah. Banyak seperti itu. Yang disembah rezekinya, pemberinya dicuekkan. Yang diudak-udak ikannya, pencipta ikannya tidak pikiran. Kan ada yang mancing ke pohon sholat, mancing wae. Pemberi rezeki lewat tukang jahit ya. Terusnya dulu ngejahit, nanti ada dapat uang. Itu jahitannya mantap terus dipegang terus difokus ke pemberi rezeki mantap. Banyak seperti itu. Nah, yang puasa juga, puasa itu kalau bulan puasa itu mungkin banyak orang yang begitu fokus bukan puasanya, begitu apa yang fokus tajilnya. Ya. Biasanya orang puasa kalau sholat itu kadang-kadang kita molor ya, tidak tepat waktu, kadang-kadang masuk ke semuanya. Tapi di bulan puasa pasti semua yang tepat waktu itu hanya satu, buka puasa itu pasti tepat waktu. Ada di tungguan, jarang yang sholat tungguan, ada yang kewenya sekolah baru datang. Nah, kadang-kadang. Nah, di momen bulan Ramadan ini, mumpung kita masih diberikan waktu, kesehatan dan kekuatan, mari kita perbaiki kualitas sholat kita di bulan suci. Karena bulan suci Ramadan itu sepertinya ibadah-ibadah itu sebenarnya mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita memang seperti tadi biarkan sedikit bersih sehingga mudah melakukan amal-amal yang lain. Nah, kalau masih tidak mau melakukan amal atau malas, kan istilahnya kenapa mau di bulan puasa itu mudah untuk melakukan kebaikan? Karena setan di bor-bor dan diikat. Tapi faktanya kan banyak yang tidak mau. Ya berarti bukan setan yang salah, yaitu setan berbentuk manusia, ya dirinya itu yang tidak mau. Kalau nyalahkan setan sudah tidak ada alasan, kan saya diikat. Kok kamu masih maksiat? Ya berarti kamu yang gitu, kitanya yang. Nah itu maka jadikan bulan puasa untuk momen menetapkan. Kalaulah kita tidak mampu untuk berkhusyuk dalam sholat, paling tidak kita perbenahi waktu untuk melaksanakan. Yang biasanya begitu adzan baru kita siap-siap sholat, maka pada bulan suci Ramadan atau kita mulai saat ini perbaiki sebelum adzan kita sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat. Saya ingat seperti pencerahan di Masjid An-Nur ini kemarin tempoh hari ya, Pak Ustaz Sunardi mengatakan bahwa sesungguhnya adzan itu bukan menunjukkan waktu sholat, bukan. Kita jangan menganggap adzan itu menunjukkan beritahu kita waktu sholat, bukan. Tetapi adzan itu menandakan undangan Allah. Bayangkan Allah diundang, kita hari-hari nanya.
Allah yang undang. Dan ketika kita melakukan salat bukan untuk masuk surga, tidak, tapi adalah untuk membersihkan segala kesalahan yang kita perbuat dari antara sholat ke sholat. Itu sebenarnya. Kalau dikatakan dalam segala Al-Quran, aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi jadikanlah sholat itu sangat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu alat untuk kita supaya tidak berbuat buruk. Alat. Ya. Kalau kita buat akhlaknya kelakuannya masih buruk, maka lihat sholatnya. Alatnya lihat. Jangan-jangan tara dipakai atau tara sholat. Kita punya istri, Pak, punya anak, Bu, ya. Kalau akhlaknya jelek, bandel, maka lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Kalau sholatnya tidak benar atau bahkan meninggalkan sholat, ya wajar. Kalau temperamental, ya susah diatur, ya jangan lihat orang kita aja begitu. Kalau kita jarang sering meninggalkan sholat, maka lihat diri kita. Tidak ada, hidupnya tidak tenang, tidak ada sakinah di dalam hidup kita. Maka marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan ya sholat ini agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Kata orang bijak, kalau ingin memperbaiki hidup baik di rumah tangga, di masyarakat dan sebagainya, maka perbaiki sholatnya. Barakallahu li wa lakum fil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.